Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triina Kristianti, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 2 Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah tempat saya bertugas, yaitu di SMP Negeri 2 Kedung Banteng, bersama dengan yang terhormat Ibu Irma Pujiati SPD MPT. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat, semoga Bu Ina juga sehat dan bahagia aja. Amin Ibu. Cerah sekali Ibu hari ini. Iya, wajahnya. terima kasih. Bahagia Masih sekali. semangat ini sih. Mohon maaf sebelumnya Ibu, saya meminta waktunya Ibu di sela-sela kesibukan yang sangat padat tentunya sebagai seorang pimpinan di SMP Negeri 2 Kedung. Sebelumnya saya mohon izin, saya sebagai calon guru penggerak mendapatkan tugas untuk mengerjakan tugas demonstrasi kontekstual, yaitu melaksanakan kegiatan wawancara dengan pimpinan mengenai bagaimana cara seorang pimpinan dalam menyelesaikan sebuah persoalan. Sebelumnya saya mohon izin Ibu, bisa diceritakan sedikit bagaimana perjalanan Ibu selama awal dari perjalanan karir Ibu menjadi seorang kepala sekolah. Terima kasih Bu Ina. Diawali saya menjadi PNS di tahun 1998 di SMP Negeri 4 Purwokerto dan mengajar selama 22 tahun. Setelah itu menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 3 Sumbang 5 tahun, kemudian di SMP Negeri 2 Kedung Banteng ini dimulai tahun 2022, jadi sudah 2 tahun lebih. Kira-kira selama dari Ibu awal menjabat sebagai kepala sekolah sudah pasti banyak Ibu ada perjalanan, kemudian tantangan, hambatan seperti ini Ibu. Bisa Ibu ceritakan sedikit kira-kira hambatan dan tantangan yang Ibu hadapi selama menjadi seorang pimpinan itu pada saat Ibu mengalami sebuah problem ataupun kasus atau tantangan, bagaimana awal Ibu untuk mengidentifikasi persoalan dari apa yang dihadapi oleh Ibu sebagai seorang pimpinan? Memang benar di sekolah itu masalah selalu ada dan itu menjadi tantangan setiap pimpinan. Cara saya mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika maupun rujukan moral itu yang pertama memang saya pelajari kasusnya terlebih dahulu, kemudian mengidentifikasi pertanyaan sangat urgent atau tidak untuk kemajuan sekolah. Selanjutnya saya mengidentifikasi fakta kenyataan di lapangan, kemudian menyusun konsep strategi untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya saya mencari informasi tambahan ini untuk memperkuat strategi. Nah, dari kesimpulan kasus-kasus dan solusi yang kita sudah desain ya, ini untuk saya jadikan untuk pengambilan keputusan. Seperti itu. Biasa sekali Ibu, jadi tidak asal langsung sesuai dengan perasaan seperti itu. Jadi harus banyak dipikir dulu. Jangan mudah percaya dengan informasi satu pihak. Jadi harus dipelajari terlebih dahulu masalah. Betul sekali Ibu. Bisa diceritakan sedikit lagi Ibu, selama Ibu menjabat sebagai seorang pimpinan, bagaimana Ibu dalam mengambil sebuah keputusan terutama di sekolah Ibu, terutama untuk sekolah kan skupnya besar, otomatis persoalannya pun lebih banyak dan kompleks seperti itu Ibu, dimana pasti ada dua kepentingan, terutama kita sebagai seorang perempuan Ibu, kadang kan ada sedikit terbawa emosi ataupun perasaan ya. Bagaimana Ibu menjadi seorang pemimpin untuk bisa ada membedakan dua kepentingan, yaitu sama-sama benar atau sama-sama salah seperti itu, sesuai dengan nilai-nilai kebajikan seperti itu. Kalau yang saya lakukan itu, kalau ada kasus tadi ya dilema etika ataupun rujukan moral, ini saya dalam menjalankan pengambil keputusan itu kan dari konsep strategi tadi, itu saya koordinasikan dengan WA, dengan koordinator TU dan dengan pengurus komite, sehingga misalkan ada tadi emosi ya, itu saya abaikan
karena ada yang lebih penting gitu loh. Nah, untuk segera dapat menyelesaikan masalah, saya butuh bantuan dari warga sekolah lainnya, yaitu wakil kepala sekolah, kemudian koordinator TU, dan juga komite. Sehingga kalau sudah ada kasus, kemudian saya sudah mempunyai desain konsep untuk pengambilan solusi atau kebijakan, selanjutnya adalah apa yang ada di ide saya koordinasikan dulu dengan Waka, dengan koordinator TU, dengan komite sekolah. Kemudian setelah koordinasi, kemudian penyusunan tim dan pemilihan guru atau staf TU untuk menjadikan teamwork itu luar biasa, harus cermat kepala sekolah. Karena apa? Biar segala masalah atau kasus itu cepat terselesaikan. Seperti itu. Luar biasa sekali Ibu, jadi tidak asal semena-mena langsung. Iya, jangan mudah marah, nggak boleh. Jadi pakai rasional, kita kumpulkan teamwork yang bagus lah. Betul, Ibu. Kemudian biasanya Ibu menggunakan langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih Bu yang biasa Ibu lakukan selama ini apabila menangani atau menghadapi tantangan ataupun kasus yang sedang dihadapi? Ya, seperti tadi yang saya sampaikan, pasti kalau ada masalah atau kasus, saya akan koordinasi dengan wakil kepala sekolah, kemudian dengan koordinator staf TU, dan dengan pengurus komite. Tergantung kasusnya apa ya, seperti itu. Tapi itu pasti dengan Waka, koordinator TU, dan komite terlebih dahulu. Setelah dengan Waka, kemudian koordinator TU dan komite, setelah ada pengambilan keputusan di situ ya masih konsep, kemudian kita simpulkan. Setelah kita simpulkan, kita baru dengan mengumpulkan atau dalam rapat dinas dengan guru-guru dan staf TU, seperti itu. Kemudian hasil rapat yang dengan Bapak Ibu dulu itu kita simpulkan dan kita jadikan pedoman untuk kebijakan yang akan kita laksanakan. Jadi tidak serta-merta otoriter dari saya, karena saya sendiri kalau sendirian ya tidak akan mampu secara cepat menyelesaikan masalah-masalah, sehingga memang perlu ada langkah-langkahnya lah seperti tadi yang saya sampaikan. Jadi prosedurnya pun jelas, kemudian disesuaikan dengan kasusnya terlebih dahulu Ibu berdasarkan fakta, data, kemudian Ibu baru diskusikan seperti itu. Jadi prosedurnya sudah tertata memang ya. Kemudian kira-kira menurut Ibu sebagai seorang pimpinan itu Ibu dalam mengalami sebuah persoalan ataupun tantangan pasti ada yang Ibu anggap jalan paling efektif dalam menghadapi sebuah dilema etika. Yang paling efektif. Kalau yang paling efektif dalam pengambilan keputusan itu satu, pertama adalah tadi teamwork yang solid. Teamwork yang solid, kemudian hasil penyelesaian sesuai dengan tujuan. Jadi betul-betul memang sudah dipertimbangkan seperti itu. Ini pengalaman saya. Jadi pemilihan teamwork itu memang harus yang tepat. Kalau keliru jadinya tidak akan sesuai dengan harapan. Jadi benar-benar teamwork itu yang solid. Jadi harus bisa seorang pimpinan bisa membaca, oh ini potensi yang ada di dalam teamwork saya itu seperti untuk apa. Untuk dapat menyelesaikan kasus apa itu harus ada memang ibaratnya kita kenal dengan kinerja. Dengan kinerja semua warga sekolah yang akan masuk ke dalam teamwork untuk menyelesaikan kasus tersebut. Betul sekali Ibu. Kemudian hal-hal apa saja sih Bu yang biasanya merupakan tantangan terberat dalam pengambilan keputusan, terutama dalam dinamika dilema etika Ibu? Misalnya tantangan yang paling besar yang selama Ibu menjadi kepala sekolah. Paling tidak hanya paling besar ya, tapi yang kadang kita menjadi agak ragu itu adalah pemberdayaan orang tua wali siswa. Kalau memberdayakan guru dan siswa staf TU, saya kira saya tidak ada masalah. Tetapi kalau pemberdayaan dengan warga sekolah, ini dengan pengurus komite pun sudah saya sampaikan, memang ini agak rawan karena orang tua wali siswa itu kan berbeda latar belakang pendidikan, pengalaman dan yang lain, sehingga untuk memberdayakan itu kadang kita harus benar-benar berhati-hati berkaitan dengan berbagai hal yang nantinya bisa diartikan berbeda gitu. Itu sehingga tantangan yang untuk pengambil keputusan adalah yang menurut saya
itu adalah pemberdayaan orang tua wali siswa. Yang kedua adalah jadwal kegiatan yang begitu padat sehingga yang harusnya suatu masalah itu bisa diselesaikan dengan cepat, misalkan dalam 1 atau 2 hari, ini bisa lebih dari 2 hari karena penyelesaiannya mana dulu yang paling urgent, yang segera harus diselesaikan, itu yang saya utamakan. Sehingga sebetulnya ada masalah tapi itu nanti, karena memang luar biasa kegiatannya, baik kegiatan di dalam kelas, di luar kelas, ataupun di kelas bapak ibu guru, kemudian dinas-dinas di luar, itu seperti itu. Dan anak-anak lomba-lomba juga luar biasa banyak sekali. Jadi pada saat ibu menangani atau menghadapi tantangan seperti itu, ibu juga membutuhkan waktu khusus gitu. Jadi mana yang lebih jadwal diutamakan, oh ini harus diselesaikan terlebih dahulu. Jadi memang betul-betul pengorganisasian dalam manajemen waktu. Betul sekali ibu. Kira-kira misalnya ibu pada saat menghadapi tantangan atau dilema etika, untuk menyelesaikan sebuah persoalan dengan jadwalnya sudah ada, kemudian pengennya ibu ini loh yang utama seperti itu, apakah dari tantangan tersebut ada bentuk atau prosedur yang ibu jalankan, misal oh ternyata ini saya meleset kemudian tapi harus segera diselesaikan, pernahkah ibu mengalami hal seperti itu? Iya sih, selama ini sih tidak meleset gitu, selama ini sih tidak. Jadi saya kalau sudah desain, sudah berdiskusi dengan wakaf, kemudian dengan koordinator KPU, dengan pengurus komite, kemudian dengan bapak ibu guru, untuk selanjutnya berarti kan saya sudah punya kekuatan dan ada teamwork, saya sudah punya kekuatan untuk melangkah menyelesaikan masalah. Itu saya pasti mengundang semua warga sekolah, misalkan yang berkaitan dengan sumbangan, ya, pasti saya mengundang orang tua wali siswa yang sebelumnya sudah rapat dulu dengan pengurus komite. Kemudian berkaitan dengan kegiatan yang memang diprogramkan, yang unggulan seperti anti bullying, itu menjadi penting meskipun memang nanti ada beberapa masalah yang mencuat ya akhirnya ya, yang harusnya ditutupi tapi mencuat, itu tetap harus dilaksanakan. Ini saya juga mengundang atau dari tim ini mengundang tim satgas anti bullying seperti itu. Jadi pertama mengundang untuk bertemu terlebih dahulu, kemudian mendiskusikan masalahnya dan carikan solusi. Kemudian kalau sudah menentukan jadwal penyelesaian dan tindak lanjut. Harus terstruktur dan sistematis. Jadi hampir semua masalah kalau sudah kita bicara dengan wakaf, koordinator TU dan komite, itu pasti kita langsung dengan masalahnya dengan siapa dulu ya. Kalau dengan guru ya berarti mengundang guru, kalau dengan siswa ya mengundang siswa. Kalau memang itu dengan kesiswaan ya mengundang pengurus kesiswaan dan lain-lain. Jadi betul-betul harus teamwork yang kuat, kemudian penanganan yang cepat seperti itu Ibu. Dalam tantangan yang Ibu hadapi sebagai seorang pimpinan, kira-kira faktor apa saja yang selama ini mempermudah Ibu dan membantu Ibu dalam mengambil sebuah keputusan, terutama dalam kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika Ibu? Ini yang mempermudah saya dalam mengambil keputusan adalah dukungan dan kerjasama ya. Dukungan, kerjasama dan perhatian dari semua warga sekolah. Dukungan, perhatian, kerjasama untuk menyelesaikan masalah seperti itu. Kemudian berikutnya yang mempermudah saya adalah untuk pengambilan keputusan adalah suasana yang kondusif. Jadi masing-masing individu mampu mengendalikan dirinya sehingga apa yang nanti menjadi kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak menimbulkan masalah bagi publik seperti itu. Itu suasana kondusif yang saya harapkan, yang selama ini mempermudah saya dalam mengambil keputusan. Kemudian yang mempermudah dalam keputusan adalah bahwa yang saya rasakan adalah kinerja yang bertanggung jawab. Betul-betul nilai tersendiri. Ya, yang mempermudah saya dapat mengambil keputusan dengan baik. Misalnya Ibu, apabila Ibu sudah mengambil sebuah keputusan, kemudian mau nggak mau pasti ada sebuah pro ataupun kritik yang biasanya membangun. Bagaimana Ibu dalam menyikapi sebuah kebijakan yang sudah Ibu ambil, kemudian ada beberapa pihak yang memberikan masukan yang membangun. Kira-kira apakah Ibu tetap dengan pendirian atau memang hanya dijadikan bahan pertimbangan saja? Kalau ada kritikan yang membangun itu malah berarti kinerja kita
diperhatikan seperti itu, sehingga kita tidak boleh antipati dengan kritikan, walaupun mungkin dalam detik pertama merasakan kok mandan gimana ya perubahan wajah atau, tapi itu karena proses, jadi saya biasa ini apa yang orang itu kritikan pasti ada manfaatnya. Kalau ada manfaatnya saya ambil, tapi kalau itu hanya melukai saja dan hanya menambah masalah, tadi saya sampaikan, kalau tambah masalah kita pending saja, itu seperti itu. Dan kalau memang perlu kita menjelaskan bahwa maksud kita, solusi kita, kebijakan kita adalah seperti ini, karena kita juga welcome untuk dikritiki. Mengapa kritik itu penting? Karena tanpa kritikan kita juga tidak akan pernah maju seperti itu. Betul-betul harus Ibu siap dengan semua resiko dengan keputusan yang sudah kita ambil. Kemudian pada saat Ibu mengambil sebuah keputusan pasti pernah merefleksikannya Ibu. Oh ternyata misal saya membuat program atau keputusan begini, kemudian ternyata selang 2 minggu atau 1 bulan pasti direfleksi kembali Ibu. Kira-kira menurut Ibu apakah sebuah proses refleksi itu sangat penting untuk dalam sebuah pengambilan keputusan? Sangat penting. Sangat penting. Kalau boleh tahu alasannya? Ya. Kalau kita akan mengambil suatu keputusan tanpa merefleksi apa yang sebelumnya terjadi atau apa yang akan kita lakukan, kita tidak akan tahu tindak lanjut apa yang akan kita laksanakan. Refleksi ini kan untuk menyempurnakan suatu pengambilan keputusan sampai penyelesaian, sehingga akan tahu tindak lanjut yang akan kita laksanakan. Kalaupun setelah tidak lanjut kita mau refleksi lagi, tidak ada masalah. Jadi setiap kita melaksanakan kegiatan, segera merefleksi atas apa yang telah kita lakukan. Misalkan kegiatan berkaitan dengan sumbangan orang tua, ya, kemudian itu bagaimana prosedurnya, saran-sarannya. Kita kan diskusi dengan komite dan diskusi dengan orang tua, wali siswa, karena memang di sini tidak boleh ada pungutan. Nah ini setelah pelaksanaan kita refleksi bagaimana keputusan yang sudah kita ambil dengan orang tua, ya kan, kemudian dilaksanakan, kita refleksi lagi. Tapi sebelum sampai ke refleksi sudah ada langkah dari apa yang diputuskan itu sudah dilaksanakan. Biasanya kan refleksi di akhir. Nah, kita refleksi bagaimana dari perencanaan sampai hasil kita refleksi, kemudian kita kita laksanakan, lanjutannya adalah tindak lanjutnya. Jadi sangat penting merefleksi. Betul sekali Ibu, sungguh luar biasa sekali Ibu. Jadi saya sedikit punya gambaran, oh ternyata besok kalau saya menjadi seorang pemimpin pembelajar untuk diri saya sendiri di kelas, terutama saya dalam mengambil sebuah keputusan atau tindakan pada saat kegiatan pembelajaran, saya tidak boleh emosi, harus disesuaikan dengan sistem atau struktur, kemudian dalam penyelesaian sebuah persoalan. Dan jangan lupa terakhir refleksi. Dan harus merefleksi apa yang sudah dilakukan. Betul sekali, betul-betul luar biasa Ibu. Kemudian bisa diceritakan sedikit Ibu, kira-kira selama Ibu menjabat menjadi seorang pimpinan, kira-kira pembelajaran yang paling Ibu ambil atau petik dari selama Ibu menjabat jadi seorang pimpinan itu, pembelajaran apa yang betul-betul bermakna sekali bagi Ibu selama menjabat? Pembelajaran yang saya petik adalah bahwa semua masalah pasti ada solusi. Yang kedua adalah bekerja dengan tim yang solid, itu akan lebih cepat menyelesaikan masalah. Yang ketiga adalah dukungan semua warga, ini sangat-sangat warga sekolah sangat-sangat. Tanpa dukungan kita tidak akan bisa melaksanakan pengambilan keputusan yang sudah kita, atau kebijakan yang telah kita buat. Tanpa dukungan juga tidak akan bisa dicapai. Saya kira itu. Terima kasih, luar biasa sekali Bu. Itu saya garis bawahi dan nanti menjadi sebuah kunci untuk bagaimana kita nantinya dalam sebuah mengambil sebuah keputusan. Terutama saya sedang belajar Ibu, berproses. Saya juga masih belajar terus sebagai ayah. Karena saya sebagai guru, pemimpin pembelajaran di kelas, jadi harus betul-betul siap mengambil keputusan yang cepat sesuai dengan prosedur, sesuai dengan prinsip, langkah-langkah 9 pengambilan keputusan, agar nantinya saya menjadi seorang pemimpin pembelajar yang dirindukan oleh murid, kemudian bisa tahu batasan dan mengetahui potensi peserta didik, kemudian bisa menjadi
tahu kalau kebutuhan peserta didik itu saya bisa memenuhi seperti itu. Ya, dan semua kalau siswa dalam memiliki masalah dalam belajar pasti ada solusi. Pasti ada solusi. Terima kasih banyak Ibu. Semoga sukses ya. Amin Ibu. Saya ucapkan terima kasih Ibu. Banyak sekali ilmu dan manfaat yang saya dapatkan dari kegiatan wawancara ini Ibu. Mudah-mudahan saya bisa menjadi seorang pemimpin pembelajaran yang baik di kelas sehingga saya bisa menjadi guru yang dirindukan oleh murid Ibu. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu. Amin. Demikian wawancara saya dengan Ibu Irma Pujiati SPD MPD selaku Kepala SMP Negeri 2 Kedung Banteng Kabupaten Banyumas tentang praktik pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Mohon maaf Ibu, berkenan waktunya saya mengganggu. Kebetulan hari ini saya ada tugas untuk menyelesaikan tugas saya, yaitu untuk salah satu tugas demonstrasi kontekstual dengan tujuan untuk bisa praktek wawancara tentang bagaimana pengambilan keputusan yang bisa dijalankan terutama pada kasus-kasus yang biasanya dihadapi oleh seorang pimpinan seperti itu. Kemudian selain ada beberapa kasus juga mungkin saya bisa menggali sedikit tentang nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai universal yang biasanya Ibu pegang tetapi bersinggungan dengan kasus-kasus atau problem yang biasa Ibu hadapi seperti itu. Kemudian dalam sebuah persoalan pasti mempunyai dilema Ibu, terutama untuk dilema etika. Jadi tujuan untuk kita diskusi atau wawancara atau lebih tepatnya enaknya ngobrol saja ya Bu, biar tidak terlihat kaku seperti itu. Jadi tujuannya hari ini kita akan melakukan diskusi bersama tentang kebijakan atau keputusan yang bisa Ibu ambil atau Ibu pernah terapkan pada saat Ibu menjumpai kasus-kasus atau problem yang ada di sekolah yang Ibu pimpin seperti itu. Tapi sebelumnya saya mohon izin Ibu memperkenalkan diri dulu, kemudian menceritakan sedikit sejarah berapa tahun sih Ibu menjabat sebagai kepala sekolah seperti ini. Oke, terima kasih Bu Ina. Saya sampaikan dulu, perkenalkan nama saya Lili Setianti. Kebetulan saya sedang dipercaya menjadi kepala sekolah di SMP di Pondok 23 Kedung Banteng. Alhamdulillah saya sudah menjabat menjadi kepala sekolah dipercaya dari tahun 2018. Kurang lebih sudah 6 tahun. 6 tahun dan memegang kepercayaan amanah dari yayasan sendiri. Kemudian terima kasih sudah diberi kepercayaan dari Bu Ina untuk sekedar kita menyampaikan sharing apa yang menjadi pertanyaan Bu Ina. Insya Allah saya bisa jawab, walaupun memang tidak bisa saya jawab mungkin terskip atau mungkin kita diskusi sharing baiknya seperti itu. Oke, terima kasih Ibu. Bisa diceritakan sedikit Ibu sejarah perjalanan Ibu selama menjabat sebagai pimpinan di sekolah selama 6 tahun. Kira-kira persoalan ataupun kasus yang pernah Ibu alami di sekolah yang selama Ibu pimpin ini menurut Ibu dalam kategori masih wajar seperti itu, atau bisa diceritakan yang menurut Ibu paling menarik seperti itu? Pertanyaan menarik. Kebetulan saya di sini menjadi kepala sekolah diawali dari guru biasa. Saya masuk di sini itu 2009 menjadi guru mapel matematika. Kemudian saya dipercaya menjadi kepala sekolah. Itu adanya saya mengatakan sendiri adanya dilema yang tadinya teman rekan kerja sama-sama guru, kemudian saya dipercaya, berarti kan otomatis saya mempunyai ada bawahan gitu. Karena dilemanya kadang guru belum bisa membedakan antara rekan kerja dengan pimpinan gitu. Dilemanya seperti itu, karena
perjalanan dari 2009 sampai 2018 kita akan kerja, kemudian 2018 sampai sekarang menjadi pimpinan. Jadi masih awal menjabat itu masih belum ada ibaratnya saling apa ya Bu, oh ini saya sudah menjadi seorang pimpinan atasan, jadi masih menganggap kalau teman sebagai rekan sejawat seperti itu Ibu. Jadi terkadang Ibu juga ibaratnya masih mau menjelaskan, tapi di sisi lain juga kadang masih nggak enak juga seperti itu ya Bu. Terutama kepada biasanya kan di dalam sekolah itu ada guru senior seperti itu ya. Selain itu Ibu pasti Ibu sudah pernah ya mengalami kasus-kasus atau problem-problem yang biasanya dihadapi oleh pimpinan. Bagaimana cara Ibu untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang menurut Ibu itu termasuk ke dalam dilema etika atau rujukan moral seperti itu? Terima kasih Bu Ina, tadi sebagai pengantar memang saya dipercaya, kemudian betul ada guru senior, kebetulan saya angkatan yang di tengah, angkatan yang berada di tengah-tengah, jadi antara guru senior, atas saya guru senior, kemudian sekarang mulai ada guru-guru junior. Itu memang ada kendala, saya mengatakan komunikasi, di mana komunikasi bahwa yang senior merasa karena mungkin paling lama ataupun lebih lama dari saya. Yang junior karena mungkin pengalamannya belum banyak, akhirnya dilemanya belum bisa dari senior, mungkin belum bisa mengayomi yang junior juga belum mengakrabkan dengan senior. Itu satu. Kemudian yang kedua tentang tadi problem sendiri, saya mengakui tidak di sekolah saya saja yang mengalami problem, mungkin di setiap sekolah punya masalah sendiri-sendiri. Mungkin adanya kepikiran seperti ini, saya mengatakan yang senior karena merasa sudah lama pengen mengalihkan pekerjaan itu ke junior gitu. Akhirnya yang junior, ada beberapa junior yang mempunyai pekerjaan ganda, jadi ada job desk yang tidak cuma satu, mungkin lebih banyak job desk-nya dibandingkan senior gitu. Yang kasihannya adalah ketika junior bekerja banyak tetapi di senior itu tidak dilihat, tahunya ya mereka sekedar main gerbol, padahal mereka sedang diskusi untuk melakukan pekerjaan gitu. Sedangkan tadi mengatakan dilemanya apa, sisi lain yang junior ini harus menyelesaikan pekerjaan, di sisi lainnya senior tidak mau tahu gitu. Sementara saya harus berada di tengah-tengah yang harus menyelesaikan masalah antara senior dan junior. Ini yang kadang tidak diterima di salah satu pihak. Seperti itu. Di sisi lain Ibu kepengennya profesional seperti itu ya, tapi di lain pihak ada Ibu juga harus menaungi, melindungi yang junior, kemudian juga harus memberi contoh yang bijak kepada senior bahwa tidak seharusnya seperti itu ya Ibu. Jadi dalam prinsip dilema etika itu memang dalam sebuah pimpinan itu memang ada tiga etika dilema. Yang pertama itu biasanya karena saya melakukan karena itu yang terbaik seperti itu, kemudian prinsip atau yang kedua prinsip atau aturan yang diterapkan, kemudian yang ketiga memutuskan dengan pemikiran apa dan yang diinginkan seperti itu. Kira-kira dari titik prinsip itu mana yang sering Ibu gunakan? Kalau mungkin ke etika ini yang saya harus menyelesaikannya etika. Saya tidak memihak di salah satunya, tapi mencari jalan tengah. Gitu, mencari jalan tengah yang termasuk yang terbaik, tapi kita bisa jalan semuanya. Karena bagaimanapun saya tidak boleh memihak salah satunya, karena sekolah ya tujuannya selain mereka mengatakan bekerja, tapi ada kekeluargaan di situ. Bagaimanapun kalau satu punya masalah, sebisa mungkin yang lain tidak menambah masalah, tapi harus menyelesaikan bersama-sama.
Terus kemudian selama ibu mengalami proses seperti itu, ya, kira-kira bagaimana ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, misalnya terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan. Kalau tadi kan senior junior seperti itu, ya Bu. Tapi kalau di sisi lain ini sama-sama benar, kemudian yang satu juga sama-sama mengandung nilai kebajikan. Misal ada kejujuran seperti itu tadi, terus tadi ada keadilan juga seperti itu, oke. Jadi ada yang di sisi benar, kemudian ini ada nilai kebajikannya juga seperti itu. Itu bagaimana ibu bisa mengambil keputusan? Contoh kecil saja, misalkan jam sekarang ada jam guru junior masuk kelas, tetapi ada tugas sisi lain, ada tugasnya lain yang harus diselesaikan. Kemudian guru senior tahu bahwa kelas itu kosong. Apakah saya menanyakan ke guru senior, apakah harus dengan woro-woro, harus dengan suara kelas, ini kelasnya siapa? Kan tidak. Setidaknya akan mengecek dulu ini jadwalnya siapa. Saya sudah menyampaikan dulu ini jadwalnya siapa, cari gurunya mana. Kalau guru tersebut sibuk, tolong titipkan tugasnya. Gitu. Apakah menurut saya tidak menyelesaikan masalah dengan suara keras, ini kelasnya siapa, atau di grup kelasnya siapa kosong, kan bisa dilihat jadwalnya, ini kelas 9A pelajarannya siapa sih, gitu. Saya menyampaikan seperti itu. Termasuk saya memang ada saat-saat saya harus pilih ini jamnya siapa, kemudian jadwalnya siapa. Kalau tidak ada guru, coba cari gurunya. Kalau gurunya sedang pergi, tolong tugasnya apa. Itu termasuk mengidentifikasi masalah mereka, sebenarnya kendalanya apa sih. Komunikasi, apakah komunikasi, apakah karena kurang merasa ada pembeda di situ, ada pembeda, ini jobnya banyak, ini jobnya kecil, anak-anak ini. Saya beberapa kali, termasuk Jumat kemarin saya merapat, saya menyampaikan ke Bapak Ibu guru mengidentifikasi masalah. Saya menyampaikan seperti itu, mengidentifikasi masalah. Satu, guru yang keterlambatan berangkat lebih dari jam 7, guru yang sering meninggalkan kelas, dan guru yang sering meninggalkan sekolah tanpa izin. Ini pertanyaan tadi, beberapa nomor yang pertama tadi tentang identifikasi masalah saya sudah itu, termasuk saya sudah mengingatkan apa yang harus saya selesaikan. Saya tidak mau di hadapan semua guru, tapi saya memanggil guru personal, termasuk sambil guyon biar tidak tersinggung. Contohnya, mama ke aman terus sih, apa nggak bisa dikasihin, contohnya gitu. Terus misalkan tidak masuk kelas, anak jam orasi, ada bu, ya tolong dipilih gitu, sambil guyon aja, tapi jangan sampai menyampaikan itu di hadapan guru yang lain. Gitu, bisa mengundang sesuatu lagi ya Bu. Iya, beberapa pertanyaan lagi, timbul sudut lagi, akhirnya marah lagi, gitu. Akhirnya justru yang disampaikan itu malah tersinggung, akhirnya malah masuk kelas. Justru seperti itu. Malah masuk kelas nggak dilihat gitu. Maksudnya kalau gue makan telat terus kenapa sih? Otomatis kan di sini guyon bisa, iya Bu, anak saya rewel, ini Bu, ben saya bocor. Akhirnya kan malah aku kayak gitu. Kalau marah-marah malah tidak bisa menghasilkan solusi gitu. Kalau misalnya dari 4 kategori dilema etika itu kan ada individu lawan masyarakat, kemudian rasa keadilan, rasa kasihan, gitu. Kemudian kebenaran melawan kesetiaan seperti itu. Kemudian jangka panjang dan jangka pendek gitu. Kemudian ada juga jangka panjang dan jangka panjang, maaf. Kira-kira dari dilema etika itu, ibu dalam misal menyelesaikan sebuah persoalan itu kebanyakan rasa apa yang biasanya masuk ke kategori yang lebih dominan itu yang mana Ibu? Rasa kasihan. Berarti rasa keadilan melawan rasa kasihan seperti itu ya Bu. Bisa dijelaskan alasannya Ibu? Bukan rahasia lagi. Kalau di sekolah swasta banyak rata-rata itu gaji di bawah UMR. Guru juga saya tidak mengatur guru untuk selalu berada di SMK. Silakan selama punya peluang lain untuk mencari penghasilan, itu
silakan. Saya tidak ada harus hitam di atas putih selalu berada di SMP kita, tidak. Kecuali memang jamnya jam ngajar jam 7 sampai setengah 3, berarti kewajiban jenengan di SMP. Tapi setelah itu silakan cari penghasilan lain. Nah, kenapa kasihannya? Kasihannya ketika berbenturan dengan Bu, saya jam 2 harus ada job lain Bu. Apakah saya melarang? Sementara itu kalau melarang memutus rezeki. Kalau ibu-ibu sih memang terpatok ada suami. Sekarang kalau suami ada rezeki, apa yang mau ditutup rezekinya anak dan istri? Kasihannya seperti itu. Sementara kita tidak bisa memberi lebih karena ada kasihan. Bu, saya hari ini izin ya menawasi kemarin sis, saya ada ini Bu, ada kepentingan. Aduh, ada di sini ada ini ya Bu, mohon maaf. Insya Allah tugas saya di SMP itu besok saya ganti hari berikutnya. Dari sisi lain ibu harus benar-benar sebagai seorang pemimpin menegakkan ini loh aturannya seperti ini, seperti itu gitu. Tapi di sisi lain ibu sebagai manusia biasa, terutama perempuan yang lebih besar untuk lebih ya Bu mengedepankan perasaan seperti itu ya. Jadi banyak dilema sebenarnya yang masuk ke kategori yang bisa ibu, tapi yang lebih dominan ya terutama untuk keadilan dan kasihan seperti itu. Sebagai pemimpin itu benar-benar memang harus betul-betul bisa memilah-milah seperti itu ya. Kemudian biasanya langkah atau prosedur apa sih yang biasanya ibu lakukan selama ini, terutama untuk biasanya menyelesaikan sebuah persoalan seperti itu? Kalau tadi kan ada senior junior misalnya masuk ke kelas seperti itu misalnya. Kalau tadi ibu sudah mengidentifikasi, kemudian ini ada langkah misal dari tahapan setelah identifikasi itu ibu biasanya seperti apa lagi seperti itu? Biasanya kalau sudah mengidentifikasi, tadi sudah mengingatkan ada permasalahan itu, kemudian kita evaluasi setiap pagi sebelum masuk kelas, kita pasti diawali dengan briefing dan doa bersama. Dimana briefing kita bismillah memantapkan permasalahan yang kemarin sebisa mungkin tidak dibawa untuk hari ini. Bahkan kenapa? Karena satu, yang pertama akhlak dan adab pertama. Kedua, guru yang menyenangkan. Kalau sudah permasalahan yang kemarin, masalah kemarin dibawa hari ini pagi ini mempengaruhi kelas. Tahu sendiri, anak-anak SMP kalau sudah guru masuk ke kelas dengan tidak, saya setiap pagi doa dan tolong senyum sebisa mungkin senyum. Kalau senyum itu tidak mahal itu untuk menyelesaikannya awal pagi itu senyum. Karena kalau senyum masuk ke kelas, insya Allah disambung dengan anak-anak juga dengan selamat, mempengaruhi sampai nanti siang sore sampai pelajaran selesai gitu. Untuk penyelesaian insya Allah bisa sambil jalan. Kalau tidak misalkan ada permasalahan individu pun antar guru tidak sampai 3 hari berlanjut. Jadi misal dalam dimasukkan ke prinsip yang ketiga itu ibu pokoknya yang saya lakukan ya karena itu memang yang terbaik seperti itu ya. Jadi untuk semua orang ya. Jadi betul-betul memang berpikirnya ibu sesuai dengan prinsip dilema etika itu masuk ke berpikir berbasis hasil seperti itu ya. Jadi pokoknya harus selesai dari itu juga tanpa harus diungkit lagi biar tidak imbasnya ke belakang sangat mempengaruhi sampai ke anak-anak seperti itu ya. Tepat sekali Ibu. Kemudian hal-hal apa saja sih yang selama ini Ibu anggap biasanya efektif dalam pengambilan sebuah keputusan terutama untuk persoalan atau kasus-kasus yang dihadapi Ibu sebagai seorang ibu? Di ruangan saya itu ada meja bundar. Ya kan? A, ada kosong nggak? Ada Bu. B, ada kosong nggak? Ada Bu. Kalau ada kosong, jika si A dan B punya masalah, saya panggil. Tuh. Jangan sampai tadi disampaikan, jangan sampai merembet ke yang lain. Biasanya ya permasalahan kalau masalah di hadapan umum, akhirnya ada tambahan masalah yang lain. Pokoknya ada karena tidak semua orang bijaksana seperti itu. Kemudian mungkin menurut Ibu itu
itu jalan yang sudah paling efektif kah atau ada jurus tertentu yang memang benar-benar oh ini sangat ampuh? Kalau ampuh menurut saya, kalau ampuh selesaikan berdua. Saya hanya penengah. Misalkan itu punya masalah pribadi antara A dan B, saya hanya mendengarkan. Kalau mereka minta saran dari saya sampaikan. Tapi jika ada permasalahan tentang anak-anak, anak didik, saya ikut. Bagaimanapun mereka amanah untuk kita semua. Jadi kalau masalah pribadi saya hanya mendengarkan, kalau diminta solusi saya memberi. Tapi tentang masalah anak-anak, kenapa nih? Nah, saya harus ikut. Jadi memang sebagai pimpinan kita tidak bisa berpikir dalam satu dan menurut kita tapi harus bijak dari segi semuanya seperti itu. Mulai dari segi identifikasi, kemudian cari faktanya di lapangan, kemudian siapa yang terlibat seperti itu. Jadi ibu dari 9 prinsip, kemudian langkah-langkahnya itu ibaratnya ibu sudah sedikit mepet-mepet gitu ya bu, sudah berusaha sebisa mungkin untuk bisa dalam menyelesaikan sebuah persoalan bisa. Jadi ambilnya mungkin tidak cuma satu, ada dua, ada mengambil punya temannya, akhirnya ke bawah pulang kayak gitu, Kak bilang ke bawah temannya gitu. Review nih selama 1 bulan ini salahnya di mana ya? Oh iya, saya jalur yang kedua, akhirnya option yang kedua di bulan berikutnya. Oh caranya nggak kayak gitu, mending HP oke, dikumpulkan di jam pertama, kemudian nanti 5 menit menjelang bel pulang HP diambil, diserahkan di kelas. Jadi perwakilan ketua kelas atau perwakilan 2 siswa kelas tersebut ambil HP di kantor. Jadi rebutannya itu di kelas, bahwa yang ambil itu ya kelas tersebut. Di box itu ada nama yang tanggal, ini tanggal seperti absensi ada tanggal, namanya hari ini yang mengumpulkan siapa gitu. Jadi diambil kejadian misalkan, saya nggak, ini kok bu HP-nya hilang, lah kamu kumpulkan nggak hari ini? Oh iya saya nggak kumpulkan. Jadi tahu ada catatannya, ada HP-nya sendiri. Itu untuk mereview lagi keputusan 1 bulan. Dari hasil refleksi yang ibu lakukan setelah pengambilan keputusan, kira-kira ada kebijakan atau keputusan lain yang memang benar-benar lebih cocok atau oh ternyata baiknya begini, oh ternyata harusnya seperti ini, pernah berarti seperti itu? Pernah itu salah satu itu ke HP, kemudian kebersihan sapu dan pel masjid. Kebijakannya bu, sapu dan pel kesannya ringan nih, tapi apakah nggak najis yang setelah buat bersih-bersih kelas, buat bersih-bersih oh iya bagian seperti ini, kurangnya seperti ini, ada masukan, memang masukan kerjasama dengan tujuh ibu, bagian itu bisa aja bu, kayak gini, oh iya, berarti masukan, oh iya ini dibutuhkan kebersihan masjid tersendiri kan yang tanya, jangan dipakai oleh anak-anak, jangan bikin anak-anak. Kami tetap menerima masukan dari guru atau pakar ini. Jadi benar-benar kegiatan refleksi itu punya banyak manfaat seperti itu ya untuk bisa mengambil keputusan atau kebijakan yang lain. Jadi sebagai bentuk refleksi, oh ternyata dari umpan balik banyak pihak, kemudian terhadap kebijakan yang diambil itu benar-benar bisa menentukan oh ini masih harus bisa dilanjutkan atau memang harus ada opsi lain yang lebih baik seperti itu ibu. Kira-kira ibu pertanyaan terakhir dari semua hal yang tadi ibu ceritakan seperti itu, pembelajaran yang menurut ibu paling bisa dipetik dari pengalaman pada saat pengambilan keputusan yang dilema etika itu apa yang bisa diceritakan? Jangan mengambil keputusan langsung jedar. Sebisa mungkin tenangkan dulu. Ketika mendapat masalah jangan langsung mengambil keputusan, karena keputusan yang langsung membuat suatu keputusan itu berefeknya besar. Barangkali kita ketika mengambil keputusan di situasi emosi, Jadi memang betul-betul harus ada kondisi sosial emosional seperti itu. Misalnya kita telah dulu, tampung dulu masalahnya, kemudian cari datanya dulu, siapa yang terlibat seperti itu, kemudian ada uji regulasi dan semuanya, ada misal oh ini kalau
melambung, meledak, viral, bagaimana seperti itu, layak atau tidak, seperti itu. Iya, termasuk efek negatifnya. Jadi memang harus betul-betul bisa disikapi dengan bijak nih. Jadi pada saat ibu menjadi seorang pimpinan itu tidak hanya melulu murni pakai perasaan, tapi memang benar-benar harus dilihat dari kalau di modul 3.1 itu 9 langkah ibu, ada 9 langkah, kemudian 4 prinsip seperti itu, kemudian ada 3 prinsip, kemudian ada 4 kategori, ada lawan benar, lawan, kemudian ada ibaratnya kasihan lawan keadilan seperti itu. Jadi memang benar-benar menjadi seorang pemimpin itu kalau ibaratnya kita belum benar-benar bijak itu kayaknya kurang bisa bijak juga seperti itu ya Bu. Kalau lebih mengedepankan emosi juga tidak bakalan jadi seperti itu, mana pimpinan itu ibaratnya walaupun puncaknya tertinggi tapi tidak akan bisa di atas sendirian tanpa orang-orang yang ada di sekitar seperti itu ya Bu. Kira-kira ada lagi nggak Bu yang pengen diceritakan atau disampaikan pada saat ibu menjadi seorang pimpinan itu pada saat pengambilan kebijakan atau keputusan itu pasti ada dampaknya, ada efeknya. Ibu juga harus bijaksana, kemudian otomatis ada nilai-nilai universal yang kadang harus kita langgar seperti itu ya, karena memang harus kebijakannya yang diambil seperti itu. Oh ini memang baiknya begini tapi bertentangan dengan nilai kebajikan seperti itu. Jadi harapan ibu kedepannya sebagai seorang pemimpin itu apa biar ibu tetap bisa menjalankan sebuah keputusan dan kebijakan yang sekiranya imbasnya tetap positif, dampaknya positif untuk yang lain, tapi kebijakan ibu itu memang benar-benar pas cocok untuk semua persoalan yang akan ibu hadapi atau tantangan terbesar nanti kira-kira sebagai seorang pemimpin. Kalau tantangan besar pasti akan ada, tapi saya hanya menyampaikan kepada ibu dukungan untuk ibu. Saya bekerja tidak untuk sendiri. Bagaimanapun saya tetap membutuhkan ibu. Di setiap rapat ataupun saya menyampaikan terima kasih kepada ibu. Terima kasih kepada ibu guru sudah menerima saya. Program apapun tidak akan jalan tanpa kerjasama kita semua. Saya seperti itu. Jadi untuk menyelesaikan masalah saya butuh panjenengan semua bergandengan tangan. Saya rasa saya tidak mungkin berjalan sendirian untuk menyelesaikan masalah. Jadi untuk penyelesaiannya seperti apa, ya flow aja, mau jalannya seperti apa ya kita ngerti gitu. Yang penting kerjasama tim solid seperti Iya. Biar semuanya terlaksana, kemudian kebijakan yang ibu bikin jalan semuanya, kemudian positif dampaknya semuanya, terutama bagi peserta didik, karena memang tujuannya pemimpin di sekolah kan bisa membuat murid senang, gurunya juga bahagia, kemudian kebutuhan muridnya juga terpenuhi seperti itu ya Bu. Jadi gurunya dirindukan oleh murid seperti itu. Itu ya, ini yuk dibuat anak-anak menunggu panjenengan gitu. Menjadi guru yang dirindukan. Jadi masih ada beberapa orang yang memang belum mau gitu. Belum ya, belum mau. Ya, mungkin prinsipnya yang penting sudah masuk kelas, memberi materi selesai. Gitu. Padahal secara ya anak-anak membutuhkan kehadiran panjenengan nih, kehadiran Bapak Ibu guru dari hati. Menyalurkan materi sama menyalurkan pikiran dan semuanya ya, mungkin belum terpanggil ibaratnya ya Bu. Mungkin itu saja Ibu, mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Dari perbincangan diskusi hari ini saya mendapatkan banyak hal, terutama saya yang baru anak kemarin Ibu, belum makan banyak asam garam kehidupan. Bu Lili kan udah mulai dari guru, kemudian jenjang karir jadi pemimpin gitu ya. Sama-sama masih belajar. Masih saya banyak belajar terutama untuk bisa dari persoalan yang Ibu ceritakan, kemudian langkah yang Ibu lakukan untuk menghadapi sebuah persoalan seperti itu. Otomatis jelas ada banyak hal yang saya dapatkan dari perbincangan hari ini, diskusi hari ini. Mudah-mudahan kedepannya nanti saya bisa mengambil yang baik dari Ibu dari perbincangan hari ini, biar nanti
nanti saya sebagai seorang pemimpin pembelajaran ya Ibu, jadi di kelas nanti bisa pada saat mengambil kebijakan atau keputusan pada murid terutama, jadi nanti saya lebih berpihak ke anak, kemudian saya dalam mengambil keputusan tidak langsung emosi pada saat itu juga, tapi saya bisa menerapkan prinsip-prinsip dalam dilema etika dan ada pada saat menyelesaikan sebuah persoalan saya bisa mengimplementasikan 9 langkah yang ada di dalam dilema etika seperti itu. Mohon maaf mengganggu waktunya, terima kasih banyak sudah mengganggu waktu Ibu di tengah-tengah kesibukannya. Terima kasih Bu. Dan sehat, jadi pemimpin yang selalu dirindukan, bijaksana. Jadi ibaratnya jadi bisa merangkul semua. Sukses buat Rina, mudah-mudahan lancar semuanya. Program kerjanya hari ini sukses, mudah-mudahan sampai target bulan Desember selesai. Amin ya Allah. Doakan Ibu. Sekali lagi terima kasih Ibu. Ambil yang baik-baiknya, buang yang jeleknya. Siap. Terima kasih banyak Ibu. Demikian tadi perbincangan saya dengan Ibu Lili Setiani selaku Kepala SMP Diponegoro 3 Gedung Bandeng tentang praktik pengambilan keputusan yang dijalankan untuk kasus di mana kebijakan yang diambil oleh seorang pimpinan bisa saling bersinggungan untuk kasus dilema etika yang sama-sama benar seperti itu Ibu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.